ayam, jengkol. Sekarang masih di Surabaya, di Surabaya. Oh, nggak sudah bermasalah kok lah. Dari yang waktu 6 tahun dong. sampai Iya. sudah 6 tahun jalan. Iya. Baru ini kamu lagi. Lah setahun kok. Tuh. Itu. Itu maksudnya gini kemarin dah. Sudah cukapel terus apel hijau tadi. Terus cukapel rutin kan. Itu pakai ini juga garam Inggris. Garam Inggris. Aduh dikasih dokter tuh. Dia sesudah kena batu itu, sesudah kena cukapel sama apel tadi. Kayak campuran minyak zaitun tuh untuk melonggarkan biar dia tidak gores dinding lambung. Mungkin itu tuh. Gitu nah. Garam Inggris itu mengeluarkannya. Garam Inggris itu pencahar Pak. Kalau orang sulit BAB segala macam tuh garam Inggris. Oh, payah berarti. Lebih bayar. Ya, kadang-kadang. Tapi yang jelasnya yang normal itu belum pernah lagi ya. Ya kan ada pengaruh lambung kayak itu tadi, ke empedu tadi. Itu. Jadi garam Inggris. Nah, kok Biro Mubalik. ya. Yang ada biro dakwah. Biro dakwah. Tapi kita dilarang berdakwah. Tidak ada gitu larang dakwah. Katanya ada pendakwah. Bukan dakwah itu Anda ngerti tidak apa itu dakwah. Anda keluar ngajak orang ke dalam. Kan tidak boleh. Nah, ternyata Pak. Ya ini mohon ampun lah kepada Allah dan Rasulullah. Jadi kasihan gitu nih. Dengan orang-orang yang tidak mau berpikir dan berkembang dalam pemikirannya. Kenapa? Ya tidak seperti itu cara berpahamnya gitu nah. Makanya kalau ada kita berpaham dengan sesuatu yang tetap tidak ada pengembangan itu bukan alam Pak. Sedangkan kita di alam gitu nah. Itu. Dan saya tidak melihat perbedaan-perbedaan yang begitu Signifikan. Nah, iya. Belakangan, nah, ketika soal ini, soal duit menduit ini naik, mulai Pak, yang ini begini. Sekarang pernah nggak kita di Ayah, dia juga bundo gitu nah. Kapan dia dikatakan ayah? Ketika dia menurunkan anak-anaknya dalam bentuk turunan. Artinya abau arwah tadi. Kapan dia umi atau ibu? Seketika dia mendidik dan membimbing. Namanya boleh berbeda, tapi orangnya itu juga fungsinya membedakan gitu. Seketika dia menurunkan namanya aba, seketika dia mendidik dan membina namanya umi. Maka pengertian pondok kandung itu ke situ sebenarnya. Proses kejadian haram hukumnya. Ini kan Rasul kan mengajar itu, kan ada ayat-ayat itu. ya. Nah dari situlah kita bisa tahu ternyata apa yang diceritakan oleh Rasul tentang Adam. Ya dia belum lahir itu, tentang sebelum Adam macam-macam. Dan dia menyampaikan itu kalau ada JMI tidak terbongkar. Nah, iya betul, saya sepakat. Nah jadi saya jadikan JMI itu standar untuk mengukur Quran malah, bukan Quran mengukur JMI. Ya, iya. Sementara kan gini Pak. Sebentar, itu sengaja tidak. Itu besok biar agak Si tergerak. CMI ini juga kan bersandar kepada keterangan yang ada dalam kitab-kitab Quran gitu. Cuman sepanjang yang saya dengar di Umanah beliau itu, kalau Umanah ayahanda pemindah tunggal ini saya banyak tidak ngerti karena Yes. bahasa Ya. bagaimana Obo itu mengislamkan Sumatera Barat itu dengan pertumpahan darah Pak. Dipancung dia hampir di seluruh negara Islam ini dibesarkan disiarnya melalui pancung itu pakai pedang hampir di semua tempat gitu. Satu orang yang beragama Islam dari raja-raja yang di Sumatera Barat itu pasca sebelum dan sesudah Perang Padri Pak. Yang lain tidak beragama Islam. Makanya daerah kalau ketemu prasasti misalnya peninggalan Hindu gitu di Sumatera Barat misalnya, memang ada petilasannya dulu gitu kan. Tapi satu lagi Pak, tetapi jangan sampai tidak, karena agak ngeri pula warning dari beliau itu bahwa pernah dulu Mukadimah siapa ya, Pak Paja siapa,
Jangan begitu, nanti itu arahnya gini-gini, diarahkan kemudian kepada apa, wahdatul wujud, fanafilah dan seterusnya, seperti dalam keyakinan-keyakinan Nasabandi dan tarikat-tarikat lain yang mengatakan anak. iya, dia yang disembah dan segala macam itu kan alam kemudian kita dengar itu. Nah, kalau ujung-ujungnya itu itu gitu lah. Nah, jadi pengertian yang dikendaki Jabut Sederhana ini yang mana gitu lah. Sementara Tidak berani. Kan tidak tahu di tengah dia berzina, tidak tahu gitu. Karena ada kekuatan di balik semua itu dan tidak tahu kekuatan itu. Nah, kalau balik lagi kepada tauhid tingkat 4, sudah selesai kerja tuh. Nah, itu yang silakan. katanya cerita ini tidak jauh-jauh daripada cerita evolusi. Artinya dari perkembangan manusia itu sendiri, baik dari sisi sejarahnya, teologinya dan seterusnya. Seperti Musa, Masih sedikit rekaman, boy. misalnya Musa misalnya kan, anaknya kalau versi sejarah nih, anaknya para budak yang sudah 400 tahun lebih dijajah oleh bangsa Yahudi. Anak budak maksudnya apa? Iya, anak budak. Imron, mbaknya Imron. Bapaknya tuh security kalau saya tidak salah. Ibunya tuh bingung. Pokoknya di istana gitu. Apa dayang di istana apa gitu. Mahnya Musa ini tadi. Musa tuh sampai besar, sampai jadi panglima. Iya. Sampai jadi panglima, sampai suatu ketika ditanya. Waktu dia ngapo orang bangun kuil, bangun apa nih lambatnya segala macam. Dia turun ke daerah itu. Diperintahkan kayak salah kalau kita menganggap bahwa orang itu mempertuhankan Fir'aun. Cerita Tuhan Fir'aun ini, Pak, setelah anaknya Ramsis itu mati. Berkata tuh satu orang yang beragama Islam dari raja-raja yang di Sumatera Barat itu pasca sebelum dan sesudah Perang Padri, Pak. Yang lain tidak beragama Islam. Makanya daerah kalau ketemu prasasti misalnya peninggalan Hindu gitu di Sumatera Barat misalnya, memang ada petilasannya dulu. Tidak berani. Kan tidak tahu di tengah dia berzina, tidak tahu gitu. Karena ada kekuatan di balik semua itu dan tidak tahu kekuatan itu. Nah, kalau balik lagi kepada tauhid tingkat 4, sudah selesai kerja tuh. Nah, itu yang silakan. Katanya cerita ini tidak jauh-jauh daripada cerita evolusi. Artinya dari perkembangan manusia itu sendiri, baik dari sisi sejarahnya, teologinya dan seterusnya. Seperti Musa, Masih sedikit rekaman, boy. misalnya Musa misalnya kan, Tidak berani. Kan tidak tahu di tengah dia berzina, tidak tahu gitu. Karena ada kekuatan di balik semua itu dan tidak tahu kekuatan itu. Nah, kalau balik lagi kepada tauhid tingkat 4, sudah selesai kerja tuh. Nah, itu yang silakan. katanya cerita ini tidak jauh-jauh daripada cerita evolusi. Artinya dari perkembangan manusia itu sendiri, baik dari sisi sejarahnya, teologinya dan seterusnya. Seperti Musa, Masih sedikit rekaman, boy. misalnya Musa misalnya kan, Musa itu Pak Abu, anaknya kalau versi sejarah nih, anaknya para budak yang sudah 400 tahun lebih dijajah oleh bangsa Yahudi. Anak budak maksudnya apa? Iya, anak budak. Imron, mbaknya Imron. Bapaknya tuh security kalau saya tidak salah. Ibunya tuh bingung. Pokoknya di istana gitu. Apa dayang di istana apa gitu. Mahnya Musa ini tadi. Musa tuh sampai besar, sampai jadi panglima. Iya. Sampai jadi panglima, sampai suatu ketika ditanya. Waktu dia ngapo orang bangun kuil, bangun apa nih lambatnya segala macam. Dia turun ke daerah itu. Diperintahkan kayak salah kalau kita menganggap bahwa orang itu mempertuhankan Fir'aun. Cerita Tuhan Fir'aun ini, Pak, setelah anaknya Ramsis itu mati. Mau lahir batin. Gitu, Pak. Jadi kalau sebenarnya kenapa Allah mengatakan alangkah lemahnya memahami yang dulu
ketimbang yang sekarang, itu sebenarnya dalam perspektif pemikiran awak juga, Pak. Contoh begini, Quran itu kan 30 juz. 114 surat kan akalan 6.600 ayat. Awal lebih mudah memahami itu ketimbang cerita orang ini gitu kan. Bukan 6 lembar itu, cerita orang-orang ini. Nah, jadi kata alat bahasa gitu, alat peliknya kalau aku dengar kecil kalian ini gitu. Kalau di Quran ada cerita juga ceritanya itu gitu nah. Sedangkan itu kan salinan cerita gitu nah. Ya, sementara itu salinan cerita. Jadi aku susah aku dengar cerita kamu nih gitu. Segalanya tidak boleh, segalanya tidak bisa, selalu jangan ini gitu. Sedangkan di Quran kan ada perintah mengatakan begini harus begini gitu kan. Nah itu maksud awak katakan itu. Makanya awak ingin merdeka karena waktu punya pemahaman di situ. Rasulnya udah akan masalah ini Pak. Betul. Nah itu. Martabak itu bandrek. Tidak tahu bandrek, tidak mungkin Pak yang tulisan ini. Nah jadi logika itu memang di atas agama. Awak dari dulu udah berbicara itu bahwa akal adalah alat untuk berpikir. Memikirkan apa? Allah, Rasul, kitab dan agama. Sosial. Sebuah kebenaran akan kita iakan kalau kita tahu. Kalau tidak tahu, kita iakan itu macam mana itu? Nah gitu. Disimpulkan. Nah sekarang itu dipupuk Pak. Wajarlah kalau kita babak belur selama ini Pak. Katanya. Nama siapa? Nama daripada zat. Namanya adalah gaib, kalau zatnya. Berarti siapa yang itu yang itulah yang dibangkitkan dari sifatnya. Jadi yang berbicara itu Muhammad kepada semua nabi-nabi, semua rasul-rasul. Nah disinilah awalnya terjadi Sayyidul Mursalin itu, guru para rasul. Nah, pertanyaan ini, akan berimankah kamu kepadanya? Pasti beriman, karena dia berhadapan dengan orang itu langsung. Akan maukah kamu menolong dia? Pasti mau, karena menolong itu bukan menolong dia, tapi menolong diri sendiri. Dan seterusnya. Sudah itu, baru saya katakan apa? Kepada Allah sebatas Muhammad. Rasul dan Nabi sebatas Muhammad. Maka daripada itu perlu dipahami. Seketika Nabi Muhammad wafat, Rasul habis tugas akan turun 100 tahun sekali. Tapi satu lagi Pak, tetapi jangan sampai kita, karena agak ngeri pula warning dari beliau itu bahwa pernah dulu mukadimah siapa ya Pak Fajar siapa, jangan begitu, nanti itu arahnya gini-gini, diarahkan kemudian kepada apa wahdatul wujud, fanafilah dan seterusnya, seperti dalam keyakinan Nasabandi dan tarikat-tarikat lain yang mengatakan anak. Iya, dia yang disembah dan segala macam itu kan alam kemudian kita dengar itu. Nah, kalau ujung-ujungnya itu cak itu gitu lah. Nah, jadi pengertian yang dikendaki zaman sederhana ini yang mana? Gitu. Sementara proses kejadian haram hukumnya. Ini kan Rasul kan mengajar itu, kan ada ayat-ayat itu. Ya. Nah dari situlah kita bisa tahu ternyata apa yang diceritakan oleh Rasul tentang Adam, ya dia belum lahir itu, tentang sebelum Adam macam-macam. Dan dia menyampaikan itu kalau ada JMI tidak terbongkar. Nah, iya betul, saya sepakat. Nah jadi saya jadikan JMI itu standar untuk mengukur Quran malah, bukan Quran mengukur JMI. Ya, iya. Sementara kan gini Pak. Sebentar, itu sengaja tidak. Itu besok biar agak Si tergerak. apa CMI ini juga kan bersandar kepada keterangan yang ada dalam kitab Quran. Apa maksud saya gini? Maksud saya di cerita Jamiatul Islamiyah ini Pak, dalam versi Umanah saya dapatkan itu kebenaran gitu. Tapi tidak di sejarah Islam secara catatan sejarah gitu. Artinya saya dapat terima itu Islam seperti itu gitu. Buruknya Pak. Iya. Nah beda dengan yang dikerjakan kan kebalik. Kalau kata Pak Abu, kenapa Pak Abu lebih bisa menerima Muhammad bin Abdullah itu daripada Muhammad yang sekarang? Pernah Pak Abu ngomong itu dulu kan? Lebih mudah memahami. Lebih mudah memahaminya Pak Abu daripada yang sekarang. Nah, saya kebalikannya Pak. Di Jamiatul Islamiyah ini saya terima penuh gitu. Tapi catatan sejarahnya cak ini. Kamu orang Islam itu cak ini, nah cerita kamu itu. Nah, gitu. Nah jadi itulah. Itu atas kebijakan Allah, kemurahan Rasulullah, negeri Bakkah yang tidak kita tuju tadi, tidak mungkin bisa kan? Karena di luar sentral alam.
dijadikanlah Mekah. Baitullah dijadikanlah Ka'bah. Di situ ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Di situ ada Al-Kautsar, di sini ada air Zam-Zam. Itulah makanya diperintah kepada kita, wa min haitsu kharajta fawali wajhaka satral masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawallu wajhakum satro. Dari mana saja kamu keluar? Nah, dari mana saja kamu keluar itu artinya apa, dari Indonesia, apa dari Cina, dari Amerika, Inggris, Barat, macam-macam itu. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wajah yang mana, Pak? Bukan wajah tubuh, Pak. Wajah kamu. Karena Allah dan Rasul itu berbicara dengan roh kita, bukan dengan tubuh. Kalau tubuh kau tidak baca ngomong, Pak. Kalau dia alat. Nah, ternyata wajah roh itu adalah ingatan, perasaan. Jadi ingatan ditambah perasaan sama dengan kesadaran. Nah, kesadaran itu yang dihadapkan ke situ. Iya. Wajah roh itu adalah kesadaran. Nah, itu. Nah, setelah sampai di situ, itulah tadi yang Bapak baca tadi. Fatakhizu min maqama Ibrahim musholla. Ayat surah Al-Baqarah ayat 125. Nah, kamu ambillah sebagian makom Ibrahim itu kamu sholat di situ. Nah, ini gambar nih kan. Nah, ini gambarnya. Nah, makom Ibrahim itu ini. Nah, kan? Nah, ini makom Ibrahim ya. Nah, itu. Jadi boleh ngambil di sebelah sini, boleh ngambil yang di seberang situ, boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Untuk kamu sholat, ingat, untuk kamu sholat kata Allah dan Rasul. Nah, itu. Ingat, kenapa kita menghadap Ka'bah? Nah, Ka'bah itu bukan sembahan, tapi hadapan. Kita kadang-kadang lupa membedakan mana itu sembahan, mana itu hadapan. Kalau hadapan bukan sembahan, sembahan bukan hadapan. Itu harus kita pahami. Nah, demikian dulu acara kita malam ini. Semoga bermanfaat, semoga diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan insya Allah semua kita akan diselamatkan. Amin. Ya, terima kasih. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.